Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara jangan lupa tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe. Dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya untuk menyadarkan umat. Saudaraku dalam Tuhan, lagi-lagi Ustadz Ahmad Kainama ceramah pakai ayat Alkitab. Dan saudaraku dalam Tuhan, coba perhatikan ya, dia ngomong apa tentang ayat Alkitab yang dia kutip atau yang dia copot di video berikut. Tonton sampai habis supaya saudara tidak gagal paham, dan selanjutnya kita sama-sama memberikan komentar terhadap ceramah beliau. Sudah dilupakan, Amerika aja udah gak mau perang fisik. Setiap pesan yang merusak iman Islam dan pola pemahaman Islam dimasukin lewat TV. Dia masukin lewat TV karena kotak hitam itu adalah senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh dengan biaya yang kecil tapi ampuh sasarannya. Lewat musik. Indonesian Idol, 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 mengadaptasi dari American Idol. American Idol. Idol itu patung sesembahan, Ustadz. Artinya, coba buka kamus. Kamus besar bahasa Indonesia. Idol. Idol itu bentuk patung kecil yang disembah. Apa namanya? Apa? Kayak berhala. Idol, ya. Idol itu artinya sebetulnya bukan idola, bukan. Tapi diarahkan ke sana supaya orang Indonesia percaya, dan semua orang anak-anak kecil jadi lupa waktu, terutama yang muslim, bahkan emak-emaknya nganterin anaknya perempuan di make up sedemikian rupa seperti orang dewasa, pakai bajunya minim, lalu menghafal lagu-lagu barat yang tidak ada tentang cintanya Allah, daripada anak-anak diantar untuk menghafal Al-Quranul Karim. Ini contoh saja, masih banyak lagi. Iklan produk. Nih, satu garis hijau, satu garis hijau, satu garis hijau. Kayak garuk gini, kayak digaruk gini. Ustaz, ada pernah lihat hijau? Itu minuman kesegaran. Orang bilang huruf M, ada 3 garis hijau, dipakai di motornya Rossi itu. The Doctor pakai itu. Ih Ustaz, kok nonton terus sih dari tadi film ceritanya. Terus American Idol, terus Rossi. Iya, tapi jangan sampai ambil waktu untuk baca Quran, baca hadis, belajar Quran, belajar hadis, sholat, jangan. Kita perlu tahu juga apa gerakan mereka gitu loh. Maksudnya up to date. Jadi muslim juga jangan ketinggalan zaman. Jangan di dalam tempurung. Kita nggak tahu kita lagi diapain, Ustaz. Harus up to date. Pernah lihat itu? M itu monster hijau. Itu satu garis itu vav. Satu garis itu mewakili vav. Vav itu adalah huruf Ibrani. 6. Jadi 3 garis 6. Lambang Dajjal. Kitab Wahyu. Ustadzku terhormat, saya mohon maaf. Wahyu di belakang Ustadz, paling belakang Ustadz. WHY. Wahyu, kitab Wahyu pasal 13 ayat 18. Al-Quran detil menerangkan Dajjal saja. Al-Quran, kitab Wahyu pasal 13 ayat ke-18 Ustadz. Iya, betul Ustadz. Ustadz ini dahsyat, perjanjian baru ya. Dia sampai tahu perjanjian baru, perjanjian lama. Saya makin curiga. Ini tuan guruku. Saya nggak. Jadi kalau ada dia saya nggak berani ngomong sih. Iya benar. Soalnya kartunya udah ketahuan semua sama beliau. Allahu Akbar. Ya sudah. Sudah ada. Pasal 13 ayat 18. Kitab Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-18. Ustaz sudah dapat itu? Iya, baik. Boleh dibacakan. Aduh, saya minta maaf banget. Kalau boleh ada satu mic lagi. Kalau boleh. Enggak usah deh, enggak usah. Maksudnya jangan saya yang baca Ustadz ya. Nanti kalau saya yang baca takutnya saya dibilang mengada-adakan gitu ya. Jadi biar jelas. Ya, siap Ustadz. Ayat 18. Ada di sana disebutkan angka 666 Ustadz? Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan-bilangan itu.
binatang. Binatang ya. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Saya bukan memakai Alkitab sebagai pegangan saya untuk melihat. Enggak, Al-Quran lebih detail tentang itu. Al-Quran lebih detail. Hati-hati, matanya bukan di tengah satu, tapi picak sebelah. Ini sedang digeser sekarang Ustaz. Ada usaha main war, ada usaha menggeser pemahaman Islam yang benar, yang pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Itu mau digeser. Tidak ada keraguan pada ayat Quran. Ini mau digeser apa? Di Rusia ada bayi, astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Di Rusia bayi lahir, matanya di tengah satu. Lalu Dajjal itu mata, setiap gambar tentang Dajjal pasti matanya di tengah satu. Seperti raksasa, gigantikal. Padahal bukan itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Tapi mau digeser ya. Itu dia cuplikan videonya, saudara kaum Tuhan. Di video tadi kita boleh mendengarkan dan melihat Ustadz Ahmad Kainama sedang ceramah di dalam masjid, tapi mengutip ayat Alkitab di dalam kitab Wahyu. Ya. Nah, saudara kaum Tuhan, yang mau saya komentari di sini, ya, beliau ini seorang ustadz, ya. Beliau ini seorang imam. Beliau ini seorang panutan buat jamaah-jamaah masjid. Lalu seharusnya karena dia seorang ustadz, ya, dia seorang pendakwah. Dia harusnya berdakwah atau berceramah menggunakan kitab yang dia percayai. Ya, dia harusnya menggunakan Al-Quran. Namun, saudara Tuhan, anehnya seorang Kainama, ya, dia malah menggunakan ayat Alkitab di dalam kitab Wahyu. Ya, saudara Tuhan, saya tidak mau persoalkan apa yang dia sampaikan tentang ayat itu. Ya, tetapi yang mau saya persoalkan di sini, kenapa Ustadz Ahmad Kainama ini ceramah menggunakan ayat Alkitab, saudara Tuhan? Ya, ini bagi saya tidak pas, tidak baik. Ya, karena bisa saja ayat-ayat Alkitab yang dia gunakan itu, ya, pengertiannya salah, ya, bisa saja. Karena saya perhatikan di beberapa videonya ketika dia membahas Alkitab, ya, banyak salahnya. Ya, coba perhatikan video saya sebelum ini. Ada beberapa video saya sebelum video ini. Saudara, di sana dia mengatakan Yesus menikah, ya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan segala macamnya, ya. Dan itu semua ngawur, tidak sesuai dengan ayat-ayat yang dia kutip. Jadi dalam hal ini saya tidak mau, ya, dengan ketidakpengetahuan Ustadz Ahmad Kainama soal Alkitab, lalu dia menggunakan ayat Alkitab, dia mencopot ayat Alkitab ketika dia ceramah di dalam masjid, lalu penyampaiannya salah. Itu bisa saja terjadi seperti sebelum-sebelumnya, ya. Jadi harapan saya dan tentunya harapan kita, ya, kiranya ke depan Ustadz Ahmad Kainama ini ceramah di dalam masjid menggunakan kitab yang dia imani sebagai firman Tuhan, yaitu Al-Quran, bukan malah menggunakan Alkitab, ya. Tidak baik. Mari kita bertoleransi, mari kita menjunjung tinggi nilai toleransi. Dan salah satu caranya kita bertoleransi dengan tidak mengganggu agama orang lain, dengan tidak mengganggu kitab orang lain yang mereka yakini sebagai firman Allah. Ya, dalam Tuhan, mari kita mencintai toleransi, mari kita hidup bertoleransi satu dengan yang lain. Kalau apa yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama di video tadi, saya rasa itu kurang terpuji lah, ya. Karena kenapa? Karena dia ceramah di dalam masjid yang seharusnya dia gunakan adalah kitabnya yang dia percayai di dalam Islam, tetapi dia malah ceramah menggunakan ayat Alkitab. Saya tidak setuju dengan hal itu, ya. Sekali lagi, harapan kita
Dan harapan saya, kiranya di kemudian hari Ustadz Ahmad Kainama ini ceramah menggunakan ayat Al-Qur'annya yang dia percayai sebagai firman Tuhan. Jangan lagi menggunakan ayat Alkitab atau jangan lagi menggunakan Alkitab. Ya. Nah, saudara Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di beberapa cuplikan videonya juga Ustadz Ahmad Kainama ini ya beberapa kali menggunakan ayat Alkitab dan pembahasannya itu ngawur sekali, ya, lari dari konteks ayat yang dia ambil atau yang dia kutip, ya, dan ini bahaya sekali saudara Tuhan. Ini bisa menyesatkan umat, ya. Jadi sekali lagi, ya, pesan kita atau pesan saya kepada Ustadz Ahmad Kainama, ceramahlah menggunakan ayat Al-Qur'anmu, ya, ceramahlah menggunakan kitab yang kamu percayai sebagai firman Tuhan. Jangan lagi menggunakan Alkitab yang mana ya kamu sendiri tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya, itu sangat aneh, ya. Ustadz Ahmad Kainama tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, tapi dia ceramah pakai ayat Alkitab. Ini merupakan satu keanehan dari seorang Ustadz Ahmad Kainama. Nah, saudara Tuhan, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.